Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Eka Putri, kelas 1A dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana dan tomi. Ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan tomi adalah iris atau potongan. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk susunan baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Dapat kita lihat gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Yang pertama adalah tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel mendatar di lantai. Dan yang kedua ada kepala lurus, mata melihat ke depan. Dan yang ketiga, lengan di sisi tubuh. Dan yang keempat, telapak tangan membuka ke depan. Dan yang kelima, ibu jari mengarah keluar tubuh. Anatomi juga memiliki bidang proyeksi tubuh. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. 3 penampang anatomi utama adalah yang pertama penampang koronal, dan yang kedua penampang sagital, dan yang ketiga penampang transversal. Di sini kita akan membahas yang pertama, bidang frontal atau bidang koronal. Bidang frontal atau bidang koronal membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Dari potongan koronal, kita mendapatkan istilah depan adalah anterior dan belakang adalah posterior. Yang kedua itu ada bidang sagital. Bidang sagital membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Bidang sagital terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mid sagital dan yang kedua parasagital. Mid sagital membagi bagian tubuh dua bagian kanan dan kiri sama besar, dan parasagital membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri tidak sama besar. Dan yang terakhir adalah bidang transversal atau horizontal. Bidang transversal atau horizontal membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Sedangkan dari potongan transversal, kita mengenal istilah atas adalah superior dan bawah adalah inferior. Tubuh manusia dibagi menjadi 9 regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Yang pertama ada bagian aksial yang meliputi kepala atau caput yang terdapat wajah dan tengkorak, dan ada juga leher dan batang tubuh. Pada batang tubuh terdapat torak dan abdomen. Yang kedua ada bagian apendikular. Apendikular ada dua, yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Pada gambar di samping adalah gambaran jika bagian aksial tampak samping atau lateral. Dan yang ini adalah gambaran dari batang tubuh tampak ventral atau menghadap ke depan yang meliputi toraks dan abdomen. Dan ini adalah batang tubuh jika kita melihat dari belakang atau tampak dorsal. Kalau yang ini adalah gambaran dari bagian apendikular yang meliputi ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ekstremitas superior itu adalah bagian tubuh yang atas, yaitu bahu, siku, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Dan ekstremitas inferior itu adalah bagian tubuh yang bawah, yaitu paha, lutut, tungkai, dan kaki. Ini adalah gambaran dari apendikular dari ekstremitas superior dan ekstremitas inferior dilihat dari tampak belakang atau dorsal. Pada anatomi terdapat bagian dari abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor.
Sedangkan pada bagian 9 regio pada abdomen adalah yang pertama hipokondrium kanan dan kiri, dan yang kedua epigastrium, dan yang ketiga lumbar kanan dan kiri, dan yang keempat umbilical, dan yang kelima hypogastrium, dan yang keenam inguinalis kanan dan kiri. Dan kita bisa melihat gambarnya di samping. Posisi relatif dan arah. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan middle atau garis tengah sebagai patokan. Terus ada dalam visceral terdapat di bagian dalam tubuh dan superficial setiap bagian yang dekat di dalam permukaan tubuh. Terus terdapat proximal menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Yang terakhir distal menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini sudah ditandai bagian-bagian dari posisi relatif dan arah. Itulah penjelasan dari saya pada materi kerangka referensi studi anatomi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.